Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Reminiscere yang berarti ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya, kita bernyanyi dari buku ND nomor 10, Hupuji Hupasangapho. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami, pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan. Dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 125 ayat 1, Marlasni Roha Hitaon. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yakni hukum Taurat kedua dan maksudnya.
Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Maka dari itu, jangan menyembah Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, juga benda-benda bermana atau sakti. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 164 ayat 1. O Tuhan Yesus, ho Rajaku. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 435 ayat 1, Marulopolo Todiki. Yesus Tuhan
firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Filipi 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat 1. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 232 ayat 1, Sian Sude Parulian Na Arga. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita mempersiapkan persembahan kita sambil kita bernyanyi dari buku ND nomor 758 ayat 1, Ukap Bahal Na Umuli. Kasih
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, khotbah Minggu Reminiscere hari ini Minggu 16 Maret 2025 tertulis pada Mazmur 27 ayat 1-6. Saya akan bacakan dan saudara-saudara semua mengikuti dalam hati. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian pembacaan kita, khotbah minggu kita ini ngambil topik menyaksikan kemurahan Tuhan. Jemaat yang terkasih, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak hanya diperkenankan untuk menerima berkat-Nya dan menikmatinya, tetapi juga untuk menyaksikan kemurahan Tuhan itu kepada orang lain. Kata menyaksikan dari kata saksi, yaitu telah mendengar, melihat, merasakan langsung, dan mengalami sendiri berkat-berkat kemurahan Tuhan itu. Sehingga kita pun bertugas untuk menyaksikan atau memberitakannya kepada sesama. Seperti Daud dalam nats ini, dia sangat dekat dengan Tuhan dan merasakan pertolongannya saat menghadapi musuh-musuhnya. Bukan hanya dari kerajaan lain, tapi juga dari raja sebelum dia, yaitu Saul. Musuh-musuh disebutnya sebagai penjahat yang ingin memakan dagingnya. Daud dikejar, sehingga harus melarikan diri dan bersembunyi karena nyawanya terancam. Kita teringat misalnya suatu peristiwa di Gunung En-Gedi. Saul mengarahkan 3.000 pasukan terpilih untuk memburu Daud. Tetapi apa yang terjadi? Daud dilindungi oleh Tuhan, sehingga Saul tidak mengetahui ada Daud di dalam. Demikianlah Daud selamat. Jemaat yang dikasihi Kristus, dari peristiwa semacam itu lahirlah pengakuan iman Daud kepada Tuhan dengan menyebut Tuhan itu sebagai terang, keselamatan, dan benteng hidupnya. Sebagai terang, Tuhan menerangi jalannya sehingga tidak takut, sebab kegelapan pastilah terusir. Sebagai keselamatan, Tuhan menyelamatkan jiwanya dari serangan maut para musuh. Dan sebagai benteng hidupnya, Tuhan melindungi dan membentengi hidup Daud dari niat keji dari penjahat yang ingin memakan dagingnya. Jadi, oleh pertolongan Tuhan, Daud tampil sebagai pemenang, kepalanya tegak, dan para musuhnya justru yang tergelincir dan kalah. Pengalaman dan kesaksian Daud ini hendak mengajarkan kepada kita, agar kita tetap bersandar dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dan perlindungan kita. Pergumulan berat dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dapat memang melemahkan kita. Tetapi seberat apapun tantangan yang seolah ingin mengancam hidup kita, tetaplah percaya kepada Tuhan. Seperti Daud berkata, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Jadi, yang kita tanya bukan seberapa berat masalah yang sedang menimpa kehidupan kita, tetapi seberapa besar iman kita bersandar kepada Tuhan.
Tadi di awal Daud telah mengatakan bahwa Tuhan itu adalah terang. Sebaliknya kegelapan adalah pergumulan kita. Kesusahan, penderitaan, ancaman yang datang dan ingin menelan dan mengalahkan kita. Termasuk dosa sebagai kuasa maut. Tetapi karena Tuhan adalah terang kita, maka kegelapan itu pasti kalah dan terusir. Seperti Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes 8 ayat 12. Hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita adalah hidup yang telah menang atas maut, yaitu keselamatan jiwa. Sebab Tuhan adalah keselamatan, dan di luar Tuhan adalah kematian, kekalahan. Kita telah menerima keselamatan itu melalui kemenangan Yesus Kristus yang mengerjakannya dengan mengalahkan penderitaan, maut ataupun kematian. Dan semua itu kita terima berkat kasih dan kemurahan hati Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, sekarang bagaimana kita merespon kemurahan Tuhan itu? Daud merespon kemurahan Tuhan itu dengan merindukan diam di rumah Tuhan seumur hidupnya, menikmati baitnya, bernyanyi, bermazmur, dan mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Hendaknya lah kita juga demikian. Tentu kita telah menerima banyak berkat Tuhan dalam hidup ini. Hendaknya berkat-berkat itu semakin mendorong kita untuk datang dan berdiam diri di rumah Tuhan. Banyak orang, saudara, yang terberkati justru menjadi tidak sempat bahkan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah di rumah Tuhan. Tetapi hendaknya kita tidak demikian. Sewaktu kita mencari Tuhan dan menikmati bait sucinya dalam penyembahan, sesungguhnya Tuhan sedang mengangkatmu di atas semua gangguan, ketakutan, dan godaan. Seperti yang dikatakan Daud, baitnya adalah satu-satunya tempat yang tenang dan aman dalam dunia yang bising. Karena itu, saksikanlah kemurahan Tuhan melalui nyanyian syukur, pujilah namanya yang kudus, bermazmurlah baginya, serta berikanlah persembahan ucapan syukur yang terbaik baginya di baitnya yang kudus. Amin. Mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau yang senantiasa memberkati hidup kami, bukan hanya berkat-berkat jasmani, tapi juga berkat rohani, yaitu keselamatan jiwa yang telah dikerjakan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Itulah yang seharusnya kami syukuri dalam hidup ini. Berkat-berkat-Mu kami mau hitung, dan oleh karena itu kami mau bersembah sujud, menyembah-Mu di bait-Mu yang suci, memberikan nyanyian bermazmur bagi-Mu, serta bersaksi tentang kebesaran Tuhan kepada orang lain, sehingga sesama kami juga turut memuji memuliakan nama-Mu, karena pasti mereka juga turut merasakan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Pakailah kami Tuhan menjadi saluran berkat-Mu, sehingga hidup kami bermakna bagi Tuhan dan sesama. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita bernyanyi Jauh Bapa Ngurupi sambil memberikan persembahan kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.